A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah. Anak ini merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tuanya. Orang tua ini akan melakukan apapun demi yang namanya anak. Ada yang bilang istilah orang zaman dulu kaki buat kepala, kepala buat kaki akan dilakukan sebagai orang tua kita ya ini Masya Allah. Dan saya merasakan bagaimana sekarang saya menjadi orang tua. Dan hari ini kita akan mengajak jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Mungkin ada anak-anak yang nonton ya mudah-mudahan setelah nonton Islam itu Indah makin sayang lagi sama orang tuanya. Kita akan angkat tema untuk Bapak Ibuku tersayang. Alhamdulillah. Bapak Ibuku tersayang. Untuk ayah tercinta, aku ingin ajak nonton tayangan berikut. Apa itu tayangan yang berikutnya? ini? Ya, coba kita lihat. Ini Apa? nih, insya Allah tabarakallah. Bangga banget pasti ya. Ini air mata kebahagiaan Masya sebenarnya. Allah. Tapi ya ini benar ya yang namanya kasih sayang orang tua itu nggak pernah lekang oleh waktu. Anak itu harus jauh lebih baik daripada orang tuanya. Harus. Nah kita kan nggak tahu nih tapi kalau kayak lahir di orang tua yang berkecukupan atau enggak. Terus bagaimana caranya anak ini mengangkat derajat orang tuanya sedangkan hidupnya ini pas-pasan Ustadz. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Baik, izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Saya rasa semua orang tua dimanapun berada sependapat dengan saya. Kita semua ingin anak kita jadi anak soleh. Begitu pula anak berusaha menjadi anak soleh. Dan begitu pula harapan semuanya supaya semua sekeluarga jadi orang soleh. Rabbi habli minas solihin. Apa artinya soleh? Soleh itu artinya berfungsi, berguna, bermanfaat. Dan tidak mesti harus dihitung dengan lewat materi. Maaf. Kebahagiaan seorang orang tua jikalau anaknya berguna, bisa mendampinginya. Mungkin ada anak yang punya kelebihan materi, tapi ada anak yang kelebihan waktu. Oh iya benar. Benar. Ada anak yang kelebihan tenaga. Jadi mohon maaf, aku bisa kasih materi, tapi kata saudara yang satu, mohon maaf saya tidak punya materi, tapi saya punya waktu. Nah, ada yang satu, aku punya keahlian, aku bisa ngerjain sesuatu. Jadi ini harus dicamkan kepada semua anak-anak. Bagi yang memiliki harta, ketahuilah, sekalipun engkau berikan dunia seluruh isinya kepada orang tuamu, tidak akan membalas kebaikan orang tua terhadapmu. Maka anta wa malu liabika, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Ayo kan sudah saya transfer. Jangan pernah hitung semua yang pernah engkau berikan. Ketika orang tua minta kasih. Ketika orang minta tua kasih. Kalau ketika dia minta kasih. Bahkan kasih sebelum dia minta. Karena ada masa nanti engkau kan kangen. Tapi dia sudah tidak ada lagi. Ini. Dan bentuk bakti kepada orang tua. Dan untuk meraih ridho orang tua. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Seorang yang bertawaf. Mengelilingi Ka'bah dengan menggendong orang tuanya. Lantas dia berkata, gimana? Apakah saya sudah berbakti? Maaf, satu helaian napas waktu orang tuamu melahirkan belum bisa membalas. Belum bisa dibalas. Nah, hati-hati kepada semua anak dimanapun berada. Ketahuilah ada bentuk memuliakan orang tua.
bukan menghinakan orang tua. Tidak ada orang tua yang meminta sama anaknya. Tidak ada. Kirim dulu naik. Jarang. Dan ketahuilah ketika engkau memberikan uang kepada orang tuamu, dia tidak gunakan itu uang. Bisa jadi dia simpan itu uang. Dan nanti akan diberikan di saat yang tepat untukmu. Itulah hebatnya orang tua. Bahkan kalau dikasih, kok habis? Kok habis? Tidak. Dia gunakan untuk beramal kebaikan dan nanti akan disebutkan namamu di situ. Itu luar biasanya orang tua. Makanya kesempatan kepada anak yang memiliki kelebihan, ayo berikan. Mohon maaf, bagaimana dengan yang tidak memiliki harta atau tidak berkecukupan, maka berusahalah untuk tidak jauh dari orang tua. Carilah rumah yang dekat dengan orang tua, carilah sesuatu yang mudah kita sebelum orang tua memanggil kita hadir. Disitulah pemberian tenaga, waktu, pikiran, perhatian itu dibutuhkan orang tua. Dan materi itu juga sih. Masya Allah. Tapi bahagiakanlah orang tuamu selagi mereka masih ada. Betul. Nah, jadi bisa kelihatan ekspresi mereka senengnya, enggaknya. Ya Allah. Aduh. Sekarang saya Ustadz Maulana mungkin ya. Kita nih mungkin Ustadz Hilman Masya Allah. Alhamdulillah masih ada punya orang tua. Kita ini udah gak bisa lagi melihat kebahagiaan orang tua kita secara fisik. Masya Allah. Dan bahagialah buat teman-teman semuanya yang masih orang tuanya ada. Bahagiakanlah mereka. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Ini Masya Allah luar biasa tema hari ini ya. Yang namanya anak ini pasti nurut sama orang tua. Dan anak juga tahu orang tua ini banyak pengalamannya. Cuma jadi orang tua juga kita nggak boleh yang namanya egois. Merasa diri kita tahu, wah hidup ini tuh kayak gini. Anak harus begini, begitu. Sampai kuliah aja anaknya orang tuanya yang. Kamu harus kuliah jadi ini nak, jadi ini nak, jadi ini nak. Padahal anaknya nggak mau nih Ustadz Hilman. Itu Mas Fadli. Nah ini enggak, saya sih kasih kesempatan anak saya. Ya Allah. Kirain itu Mas Fadli. Terus itu sudah saya lagi dibawa-bawa. Terus itu gimana Ustadz Hilman? Boleh nggak nih anak nggak menuruti orang tua untuk perintahnya mengambil jurusan kuliah yang dia tidak mau atau dijalankan tapi setengah hati? Mohon izin penjelasannya silakan. Tafadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz Syam, Mas Fadli, dan jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang menuruti keinginan atau kemauan orang tua, saya kira ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama dari sudut pandang seorang anak kepada orang tua. Ketika orang tuamu memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat, bukan maksiat, maka dengan sepenuh hati engkau jalankan apa yang menjadi keinginan orang tuamu. Ingat, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Ingat, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ingat, ketika engkau membahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Jadi artinya ketika kita memperturutkan kemauan orang tua, bukan semata-mata memperturutkan kemauan itu, tapi kita juga menghadirkan apa? Keridhaan Allah di dalamnya. Kalau kita lihat orang tua kita bahagia ketika diperturutkan oleh kita, ya, dengan apa yang mereka inginkan, tentu juga akan jadi kebahagiaan untuk kita. Tetapi ingat, ya kalau misalnya dilihat ini perintahnya melanggar syariat, ya di luar ketentuan, boleh kita menolak. Tapi menolak pun dengan komunikasi yang baik. Ini yang paling penting. Karena banyak mohon maaf ya, banyak kadang-kadang anak-anak yang mungkin merasa pintar, merasa udah belajar. Mereka menganggap orang tuanya nggak tahu apa-apa. Ayah nggak tahu, bunda nggak tahu, aku lebih tahu dan seterusnya. Hati-hati, bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Umurnya, pengalamannya, kehidupannya lebih banyak dibanding kita. Maka pesannya dari kacamata anak kepada orang tua, patuhi perintah orang tua selama tidak melanggar syariat. Tapi catatan yang kedua, dari sudut pandang orang tua kepada anak. Betul tadi kata Mas Fadli. Jadi orang tua jangan egois.
Coba kita belajar dari komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah di situ ada dialog? Bukankah di situ ada komunikasi? Bukankah di situ ada obrolan, ada diskusi? Silahkan. Kenapa? Karena boleh jadi anak kita punya keinginan, anak kita punya harapan. Jangan sampai juga orang tua memaksakan kehendaknya sampai menghancurkan harapan anaknya. Kamu begini maunya apa? Maunya gimana? Mungkin anak kita punya proses berpikir yang jauh lebih besar juga. Makanya saya masih ingat kata guru saya, ada 3 tahapan kan anak itu. Ada asih, asuh, asah. Asih, asuh, asah. Oh iya benar. Iya kan? Kalau Asih. kalau masih balita itu asih. Nanti naik dia menuju remaja itu asuh. Tapi kalau sudah menentukan kuliah itu asah. Oh iya. Jadi tanyakan kira-kira apa kemauannya, apa keinginannya. Boleh jadi ada harapan yang sama. Kita lanjut lagi jamaah. Iya juga sih. Ada perbedaan nih ya. Ketika anak sudah menikah dan anak yang belum menikah. Banyak orang yang bertanya, aduh bagaimana ya Mas Fadli ya. Saya tuh ngerasa kayaknya orang tua saya tuh cemburu. Karena segala sesuatu saya lebih mementingkan istri saya. Istri saya tuh kayaknya segala sesuatunya tuh pengennya lebih gitu daripada orang tua saya. Dan orang tua saya tuh kayaknya yang gimana gitu, kasihan banget. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Ini Ustadz Syam udah mengalaminya jadi enak kalau cerita. Pas banget. Ya. Pas Pas banget. banget. Silakan Ustadz Syam. Curhatannya, penjelasannya maaf, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak yang selalu berusaha menjadi anak soleh, baik ia seorang anak kecil, remaja ataupun dewasa ataupun telah menikah. Bagaimana dalam Islam agar seorang anak selalu senantiasa memberikan yang terbaik dan tidak pilih kasih kepada orang tuanya ataupun kepada istrinya setelah ia berumah tangga. Maka yang pertama selalu tahu prioritas. Maka kita harus tahu siapa yang prioritas pada saat itu dan siapa yang menjadi tanggungan kewajiban kita. Seorang anak ia wajib menafkahi orang tuanya. Ini garis bawah dulu. Anak wajib menafkahi orang tuanya selama orang tuanya tidak mampu dan anaknya mampu. Jadi kalau anaknya mampu dan orang tuanya tidak mampu, maka sang anak wajib menafkahi orang tuanya. Jadi jangan kita menganggap bahwa yang dinafkahi itu yang wajib adalah istri dan anak saja. Tidak, orang tua juga wajib dinafkahi kalau ia tidak mampu dan anaknya dalam keadaan mampu. Artinya dalam keadaan mampu bagaimana? Ia telah menyelesaikan kewajibannya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap dirinya sendiri. Maka ia tetap wajib juga memberikan bantuan terhadap kedua orang tuanya. Apatah lagi kedua orang tuanya adalah daripada kalangan yang tidak mampu menurut pandangan sosial masyarakat pada saat itu. Maka itu yang pertama, ketahui siapa prioritas. Yang kedua, seorang anak laki-laki tetap surganya terdapat pada orang tuanya, terhadap ibunya. Maka sering disampaikan di mimbar Islam itu indah bahwa anak laki-laki akan tetap menjadi milik ibundanya, akan tetap menjadi milik ayahnya walaupun ia telah menikah. Jangan mengambil alih daripada seorang istri kepada suaminya dengan mengatakan sekarang engkau telah menikah berarti engkau telah milikku. Berarti surganya dipindahkan. Tidak, surga anak laki-laki terhadap orang tuanya tetap selama-lamanya terhadap kedua orang tuanya meskipun ia telah menikah. Namun tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang baik, maka ia akan tetap berbaik sangka, tetap berbaik hati terhadap pasangan, anak-anaknya, serta orang tuanya. Bagaimana caranya? Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya semua yang diberikan terhadap orang tua adalah sesuatu yang terbaik. Maka berikan yang terbaik terhadap kedua orang tua kita. Apapun alasannya, berikan yang terbaik terhadap kedua orang tua kita. Kalau bisa bercerita sedikit bagaimana pengalaman kami selama 1 tahun menikah. Di awal-awal orang tua kami masih gimana? Curhat aja gak apa-apa. Bukan apa-apa curhat, cerita Ustaz. aja sama kita. Gak usah malu. Maaf Bapak jangan ngalingin kiper dong munduran. Bapak ngalingin kiper Jadi lagi. gimana? Jadi mohon 1 tahun izin, itu gimana? kalau dibilang tips dari kami, kalau orang tua kami sering sebelum menikah mungkin mintanya sama kami, tapi setelah menikah orang tua kami mintanya kepada pasangan kami, kepada istri kami. Wow, Jadi keren. Makin malu dong minta. Jadi Enggak tidak- lah, aja lagi minta apalagi ke menantunya. Jadi Nggak tidak menantu. melangkahi Ustaz, tidak melangkahi. Oh, Khawatirnya maksudnya mungkin
Ya dulu anak yang memberi, sekarang menantu yang Betul. memberi. Iya. Sebelum minta ya. Karena daripada karena kami apa namanya? Kami Nggak usah deg-degan, biasa aja. Ustaz. bukan Biasa deg-degan, aja. saya Biasa memilih aja. kata-kata Biasa yang aja. Iya. memilih kata-kata yang bagus. Biasa, Iya. biasa aja orang tua dan mertua nonton. Tapi gini, bentar. Gimana, Ini kan Mas Adi? bicara masalah jadi orang tua. Iya, iya. Ada teman saya, Iya. namanya Ustadz Maulana. Kenapa sih? Dia itu hidup pengen sampai umur 120 tahun. Betul kan? Betul kan? Iya. Iya dong. Saya senantiasa berusaha supaya saya akan hidup selama-lamanya. Amin, kita doain. Amin, Karena iya, banyak iya. juga orang tua yang akhirnya Ditaruh di panti asuhan atau panti jompo gitu ya. Pada akhirnya demikian. Ya Yang Allah. pertama mungkin anaknya tidak mengurusin atau yang Iya. kedua orang tuanya tidak mau diurusin. Nah, mudah-mudahan Ustadz Maulana tidak tergolong hal-hal yang seperti itu ya. Amin. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mau 120 tapi di panti jompo, mau nggak? Ustadz, Enggak dong. mau nggak? Nggak mau. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mencintai orang tua kita dan juga dicintai oleh orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa untuk Bapak Ibuku tersayang. Ini Masya Allah. Tapi sebelumnya saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan curhatan pilu ayah yang tidak dijenguk anaknya di panti jompo. Ini kalau kita lihat nih sedih banget, dan saya pernah datang ke salah satu panti jompo itu, bahkan dia itu dibuang sama anaknya. Sebelumnya diajak makan di salah satu restoran. Iya. Setelah makan di restoran, dibayar restorannya, ibunya suruh tunggu, anaknya keluar mau pindahin mobil dan gak balik-balik di dalam ke tempat itu. Akhirnya dirawat di panti jompo. Dari Ustaz Syam nih, mungkin kita Iya, juga siap. butuh penjelasan nih buat jamaah Islam itu dan juga ada di rumah ya. Yang namanya orang tua ini pasti tuanya pengennya tuh didampingi anaknya. Tapi nggak semua anak seperti itu. Nggak semua anak berbakti juga kepada orang tuanya, merawat orang tuanya, dan malah menitipkan orang tuanya itu di panti jompo. Nah ini bagaimana menurut pandangan Islam nih untuk hal-hal yang seperti ini? Mohon izin tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Hilman, Ustadz Fadli, Ustadz Maulana dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para anak yang berusaha menjadi anak yang soleh. Maka subhanallah dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan masa depan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau engkau mendapati keduanya atau salah satunya sudah berusia senja, maka jangan pernah engkau berkata terhadap mereka. Artinya ujian anak itu bukan pada saat kita kecil. Ujian kita sebagai anak adalah ketika kita sudah dewasa, karena orang tua yang disebutkan di sini adalah orang tua yang sudah berusia senja. Maka disinilah ujiannya, sehingga Nabi SAW mengingatkan bahwasanya celakalah mereka yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia senja atau salah satunya lalu tidak menjadikan mereka pintu surganya. Justru orang tua semakin menyusahkan, semakin mendapatkan pahala sabar anak-anak yang merawatnya, anak-anak yang mendampinginya. Semakin orang tua rese, maka semakin anak mendapatkan pahala daripada bersabar terhadap kedua orang tuanya. Ada pertanyaan lanjutan, bukannya mau menitipkan Ustaz, tapi orang tua yang tidak mau dirawat sama anaknya. Ada juga kan orang tua yang tidak mau dirawat sama anaknya. Kalau ada orang tua yang tidak mau dirawat sama anaknya, periksa diri kita, muhasabah diri. Pasti ada yang salah dengan kita. Semua orang tua mau dekat dengan anaknya. Jadi kalau ada orang tua tidak berani minta sama anaknya, tidak berani ngomong sama anaknya, tidak mau dirawat sama anaknya, berarti ada yang salah sama anaknya. Ada kemungkinan besar anaknya sudah mendekati kata durhaka.
ada kemungkinan. Kenapa? Karena mana mungkin ada seorang orang tua yang ingin jauh sama anaknya. Mari bermuhasabah diri. Kenapa orang tuaku tidak mau dirawat sama aku? Berarti mungkin dia pernah ada dalam hatinya dia dibentak. Mungkin dia pernah ada merasa kalau sama dia saya salah terus. Kalau sama dia saya tinggal, saya disakiti terus. Kalau sama dia saya dirawat, bukan dirawat, saya dipercepat kematiannya sama anakku yang satu ini. Mending saya di panti jompo, saya bahagia. Kalau saya sama anakku dan menantuku ini, saya tidak menemukan kebahagiaan. Jadi jangan dipertanyakan kenapa ada orang tua yang tidak mau dirawat sama anaknya. Orang tua aku Ustadz yang minta ke panti jompo. Kami mah mau aja merawatnya, tapi dia yang minta-minta ke panti jompo. Katanya di sana banyak temannya. Oh, berarti di rumah kita tidak punya teman. Kenapa? Karena kita tidak mau menemaninya. Subhanallah. Ayo periksa diri kita. Ayo bermuhasabah diri. Kenapa kok orang tua tidak berani tinggal di rumah kita? Kenapa kok orang tua tidak berani minta sama kita? Kenapa kok orang tua tidak berani mengajak kita bicara? Bahkan meminta pendapat, tidak berani ia mengeluarkan pendapatnya pada kita. Ada kemungkinan kita menjadi seorang anak yang durhaka karena orang tua kita sudah tidak berani lagi sama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika ada orang tua dua-duanya atau salah satunya saja dirawat sampai ia meninggal dunia, maka itu adalah pintu surga yang terbuka lebar luas untuk anak yang soleh. Allahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi Sama-sama, Mas Fadli. sebenarnya memang nggak ada yang namanya orang tua itu nggak mau dirawat sama anak kalau udah tua. Betul. Ada juga mungkin orang tua ini nggak mau merepotkan anaknya Nggak gitu loh, mau, karena betul. dia lihat anak itu terlalu sibuk dengan keluarganya. Jadi kita yang harus anak sebagai anak harus lebih peka ya Lebih berarti peka, ya. betul. Ini Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Sama-sama, Mas Ustaz Fadli. Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Dan kita bicara masalah tentang pemberian terbaik dari anak ini adalah membicarakan atau memberikan menantu yang terbaik untuk orang tuanya. Nah ini Masya Allah. Dan bicara masalah menantu ini kadang-kadang ya orang tua juga menetapkan calon menantu nih yang harus dinikahi. Ada standarnya. Dan tiba-tiba standarnya ini tinggi banget gitu. Dan yang kita selalu sodorkan ini standarnya selalu di bawah. Ini bagaimana penjelasannya calon mertua orang? Calon mertua orang. Maksud Maulana, mohon izin ya, silakan dia. Iya bener dong, Iya calon dong. mertua orang Iya, nanti. insya Allah. Iya amin. Iya Berarti nanti. 13, 18, ya Ya Allah. Masa 9 gitu? tahun lagi lah. Ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Satu hal buat kita. Kepada semua anak-anak dimanapun berada. Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya susah. Betul, Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya terlantar. betul. Maka dia cari orang yang bisa merawat, menjaga, mengamankan anaknya. Meneruskan sebagai Iya. orang tua ya. Maka kadangkala, mohon maaf tanpa menggurui, banyak anak merasakan kenapa sih ini orang tua selalu pilihannya. Bukan pilihannya, karena pilihanmu tidak baik. Mertuanya jutek katanya ya. Mikir-mikir nih 9 tahun Iya, lagi. iya, iya. Ini bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Handphone kita aja nggak mau dikasih orang dipegangin. Apalagi anak. Barang berharga saja. Nih ya lagi nonton. Ibu-ibu yang lagi nonton punya tas bagus. Mau nggak dipegangin sama orang lain? Enggak. Giliran anak dipegang orang. Giliran tas. Itu seperti itu. Sesuatu yang kita sayangi. Waduh, tidak mau banget kita kasih pegang orang. Begitulah orang tua terhadap anaknya. Maka ini boleh saja orang tua memilihkan jodoh kepada anaknya ketika anak itu datang menghadap. Saya sudah siap menikah. Nah, kalau kata-kata itu sudah muncul dari mulut anak, boleh kita carikan jodoh. Memang kamu tidak punya pilihan, nak? Memang tidak ada orang yang dekat sama kamu? Enggak ada. Kalau begitu, Abah yang pilihkan ya. Kebetulan Abah punya teman, punya anak. Nanti kita sana. Nah, boleh seperti itu. Yang jelas, tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Karena kalau ada unsur paksaan, maka anak itu merasa terpaksa sehingga rumah tangga tidak bagus.
Dahulu anak-anak itu manut kepada orang tua. Apapun yang diminta orang tua dilakukan, sampai persoalan pernikahan pun seperti itu. Nah, tapi tidak ada, karena anak itu pasrah. Bukan berarti pasrah seperti yang saat kita sekarang ini, pasrah mendumel. Tidak, pasrahnya orang tua dulu kita dinikahkan, dijodohkan itu pasrah dalam bentuk ketaatan. Kalau sekarang pembangkangan. Maka dari inilah sebagai seorang anak, jadikanlah baktimu dengan membahagiakan orang tua dengan memilih sesuai pilihan orang tua. Masya Allah. Makanya wanita itu ada walinya. Makanya kalau mau dinikahi Jihan, yang didatangi bapaknya. Kan begitu kemarin waktu saya datang. Ya. Lamarin Ustaz Sam. Rusuh banget. Langsung netapin tanggal. Belum ngomong apa-apa netapin tanggal. Yang lain gak ada yang ngomong kan? Nggak Cuma ada. dia aja sendiri. Iya. Ya Allah. Tapi doanya memang panjang sih, panjang banget Masya doa Allah. sebelum berangkat tuh. Masya Allah. Sebagai bentuk bakti. Bakti. Bayangkan bahagianya orang tua itu. Dan sebagai bentuk ketaatan. Dan ketahuilah ridho orang tua kita butuhkan. Restu, ridho, izin itu bersatu. Menjadi keberkahan buat rumah tangga kita. Agama memang waseng. Apa memang kau bilang. Jangan kau menikah sama itu. Siapa suruh kau. Padahal kita butuh restu, ridho, dan duitnya orang tua. Ya Allah, ngapain sih orang tua ngasih duit lagi anaknya mau nikah? Kan Cari. biasanya Oh. orang tua yang mampu itu kadang-kala seperti itu. Emang kalau suaminya gak punya uang apa buat nikahin anaknya? Enggak seperti itu ceritanya. Kadang-kala, ya Allah, Ada kebanggaan orang tua kebanggaan orang membiayai. tua. Kalau anaknya itu pestanya dirayakan secara meriah. Inilah pemberian terakhirku, nak. Itu galung yang di sana untuk kamu. Itu sawah yang di sana. Kenapa? Itu punya orang gak bisa. Seperti itu. Iya. Kebanggaan orang tua itu. Jadi jangan sampai juga orang tua tuh terlalu ngasih banyak ke anaknya. Ya. Kayak kontrakan, ntar dapat suaminya nggak kerja, kontrakan dijualin lagi. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Ya Allah, jamaah. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah ya, buat jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya sangat sayang kepada orang tua saya. Tapi saya merasa malu ketika menunjukkan kecintaan saya atau love language. Seperti orang-orang kayak peluk orang tuanya. Saya risih dan saya iri tapi tidak bisa kayak orang lain. Bagaimana caranya agar saya nggak risih dalam menunjukkan love language saya kepada love language saya Ustadz. Nah ini bisa karena biasa Ustadz Syam ya. Betul. Jadi subhanallah, jadi kalau sudah mengetahui atau menyadari bahwa love language-nya itu bukan sentuhan, coba cari love language yang lain. Mungkin tidak bisa menyentuh, tidak biasa memeluk, coba belikan hadiah, coba berikan perhatian. Memang dia susah senyum anaknya, tapi giliran orang tuanya butuh sesuatu dia yang paling cepat. Ya, memang anaknya kalau diajak ngobrol sama orang tuanya selalu kayak males gitu diajak. Karena ada memang anak-anak begitu. Diajak ngobrol sama orang tuanya kayak merasa males. Seperti tidak mendengarkan. Tapi ternyata dia yang paling taat. Paling cepat kalau disuruh. Maka subhanallah love language orang berbeda-beda. Ada yang dengan sentuhan. Ada yang dengan ucapan. Ada yang dengan aksi. Maka ketika sadar bahwa love language-nya bukan sentuhan. Bukan pelukan. Bukan dengan yakni mencium kedua orang tua. Maka berikan love language yang lainnya. Cari bahasa cinta yang lainnya seperti memberi perhatian atau ketika disuruh paling cepat dia, paling taat dia. Namun semuanya perlu kebiasaan seperti yang dikatakan Mas Fadli. Love language itu bisa dirubah sebenarnya sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kami dahulu tidak terbiasa memeluk orang tua, mencium orang tua. Namun ketika kami semakin belajar agama, semakin menyadari bahwa umur kedua orang tua kami tidak selamanya akan hidup bersama kami, maka mumpung
masih bisa disentuh, maka sentuhlah kedua orang tua kita. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syah. Siap, Mas Masya Fadli. Allah. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya nih. Sebentar katanya dari di kotak surat ini. Bentar saya ambil dulu ya. Masya Allah. Permisi semuanya. Oh ini dia nih. Wah, kenapa Ustadz? Nggak mau, saya mau di sini aja deket taman. Bagus. Saya mau beda dari yang lain. Tadi mau baca di situ tapi karena Ustadz ngomongnya dicari tempat yang lain. Ini Sukabumi 1 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita gitu ya Ustaz. Iya. Saya seorang anak angkat dan alhamdulillah sudah memiliki pekerjaan. Namun beberapa minggu lalu orang tua kandung saya padahal dulu dia membuang saya di panti asuhan. Dan dia meminta bantuan saya untuk bayar hutang. Ya Allah, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Saya malah marah kepada orang tua kandung saya tadi Ustadz. Dulu membuang saya dan sekarang meminta tolong. Apakah saya berdosa Ustadz? Bagaimana caranya memaafkan dan menerima sifat orang tua saya yang dulu kepada saya? Wah ini jadi gini Ustadz Hilman, mohon izin, permisi. Jadi dulu dia ini dibuang sama orang tuanya di panti asuhan. Nah, ya dibuang lah itu titipin. Bukan dibuang, panti asuhan itu tempat membina anak. Tapi dia orang tuanya kalau mengurus berarti dibuang ke panti asuhan. Terus sekarang dia anaknya udah sukses, udah kerja, minta bayarin utang. Nah ini kan gimana nih? Dia anaknya masih nggak terima. Nah mohon izin penjelasannya Ustadz Hilman. Baik, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Dan yang bertanya tadi dari Sukabumi ya, Masya Allah, Tabarakallah. Pertama begini, kecewa atas sikap orang tua kepada kita yang tidak sesuai itu wajar ya. Tetapi ingat, boleh jadi Allah menghadirkan skenario takdir seperti itu datang dalam hidup kita. Bukan tanpa ada alasan gitu. Terus gimana Ustadz? Sebaiknya tetap lapangkan hati belajar untuk mencoba memaafkan apa yang menjadi kehilapan orang tua kepada kita. Ingat, dengan berbagai banyak kebaikan yang Allah siapkan bagi seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Tetap muliakan orang tuamu. Tetap berbuat baik kepada orang tuamu walaupun orang tuamu tidak berbuat baik kepadamu. Kenapa? Karena kebaikan seorang anak kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Jadi langsung Allah yang akan membalas setiap kebaikan anak kepada orang tua. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Jadi setiap anak ketika berbuat baik kepada orang tua itu perbuatannya ihsan. Jangan terlalu berharap, Ustadz kalau aku berbuat baik kepada orang tuaku berbuat baik kepadaku. Memang itu yang kita harapkan. Tapi kalau nggak sesuai harapan, biarkan nanti Allah yang membalas kebaikan kita kepada orang tua. Karena itu yang Allah janjikan kepada setiap anak yang berbuat baik kepada orang tua. Maka jangan mengukur, duhai para anak kita semua. Jangan mengukur kebaikan yang kau berikan untuk orang tua agar dibalas oleh orang tuamu, jangan. Karena bagaimanapun orang tua kita sudah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bahasa gampangnya, tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Mungkin orang tua kita belum bisa mengurus kita dengan baik. Tapi bukankah dulu orang tua yang begitu banting tulang merindukan bagaimana kehadiran kita. Mungkin saat itu mereka seakan-akan membuang kita, bukan membuang. Karena mungkin keadaannya tidak mampu. Mungkin kondisinya tidak tepat, mungkin ilmunya kurang cukup sehingga apa yang dihadirkannya tidak sesuai dengan harapan kita. Maka coba belajar memaafkan. Tapi Ustadz masih ingat kesalahannya bagaimana? Ingat ya, beda antara memaafkan dengan melupakan. Bedanya apa? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Beda. Memaafkan itu adanya di hati, melupakan itu adanya di pikiran. Orang lain saja yang berbuat salah kepada kita, kita harus maafkan. Apalagi orang tua kita. Kita tidak akan bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa merubah masa depan.
kita nggak akan bisa mengubah keadaan yang sudah berlalu. Tapi kita bisa merencanakan ke depan. Maka belajar, buka hati, maafkan orang tuamu dan terus berbuat baik. Insya Allah, Allah berikan balasan terbaik untuk kita. Amin. Ustaz Hilman, amin. Ya. Ustaz Hilman, apa sih? Apa sih Mas Fadli? Apa sih? Mas Fadli, kenapa, Kenapa sih? Ketawa-ketawa Dikajar sendiri. dulu ketawa-ketawa. Ada aku juga dong. Ini ketawa-ketawa. aku alhamdulillah ini anak-anak udah pada ngebooking tiket liburan. Wih. Oh, mantap. Aduh. Kenapa Ada sih? Ustadz Hilman mau izin Iya, nih, iya. mau nanya nih ya. Iya, iya. Ini kalau misalnya pertanyaannya anak jauh dari orang tuanya nih. Atau mungkin lagi LDR gitu ya. Terus gimana quality time-nya dengan orang tua selain teleponan dan video call? Kalau gitu ada solusinya. Solusinya nanti akan dijawab satu ini ya. Anak-anak yang lagi rantau nih buat jamaah yang ada di rumah. Yang lagi kangen sama orang tuanya. Setelah ini kita akan mendengarkan solusinya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini mau kemana sih? Saya mau ke Bali. Mau kemana? Ya Allah, ke Bali, ajak-ajak. Ya Allah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Untuk Bapak Ibuku tersayang. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Ustadz Hilman, kita lanjut lagi Ustadz Hilman ya. Bentuk kasih sayang yang dilakukan anak kepada orang tuanya ini adalah salah satunya bicara masalah tentang quality time. Iya. Makin tua orang tua itu pengen banget sama anaknya, cuma anaknya punya kesibukan pastinya. Yang kerja kantor lah, yang sibuk ngurusin keluarganya lah. Namun bagaimana caranya jika anak ini ya boleh dibilang LDR juga dengan orang tua. Mungkin dia ini dalam istilahnya pendidikan mungkin. Atau mungkin dia merantau, menikah di rantaunya. Bagaimana solusi untuk anak yang tinggal jauh sama orang tuanya? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam, Mas Fadli dan jamaah Islam itu Indah yang dicintai Allah. Bicara tentang berbuat baik kepada orang tua, setidaknya ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, berbuat baik dengan ucapanmu. Jangan sampai ucapanmu menggores luka di hati orang tuamu. Berarti apa? Kalau bicara dengan orang tua, pilih kata yang terbaik. Kalau bicara dengan orang tua, pilih tempat yang terbaik dan waktu yang terbaik. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua kita mungkin sensitif, mungkin cara pandangnya berbeda. Sehingga ketika engkau berkata-kata, tolong pastikan ucapanmu dijaga dengan orang tuamu. Yang kedua, berbuat baik dengan perilakumu. Nah, kalau engkau diizinkan dekat dengan orang tuamu, pastikan bahwa gestur tubuhmu, perilaku gerak-gerikmu itu mengantarkan kebahagiaan kepada orang tuamu. Jika orang tuamu sedang butuh bantuan, bantu dia. Jika orang tuamu butuh pertolongan, bantu pertolongannya. Jika orang tuamu mohon izin ya, mungkin kekurangan dana, kekurangan uang dan engkau berlebih, maka berikan itu. Insya Allah tidak akan pernah habis harta seorang anak yang diberikan kepada orang tuanya. Justru keberkahan daripada rizki itu semakin bertambah ketika seorang anak berbuat baik memberi kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, berbuat baik dengan doa-doamu. Maka di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk terus mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kembali kepada pertanyaan tadi. Ustadz, gimana kalau jauh dengan orang tua kami? Kami ingin berbuat baik. Komunikasi. Sekarang udah bisa video call. Sekarang udah ada instrumen untuk bisa lebih dekat. Bahkan sekarang juga sudah bisa melakukan conference dengan orang tua kita. Ingat ya, kadang bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Sebenarnya engkau mampu berkomunikasi, tapi karena engkau tidak mau, sibuk itu kan seberapa sibuk sih untuk telepon orang tua kita? Seberapa sibuk sih untuk video call orang tua kita? Kadang bukan kesibukanmu, tapi egomu. Kadang bukan kemampuanmu yang terbatas, tapi kemauanmu yang tidak sampai pada titik kebaikan untuk menghargai orang tuamu. Maka kalau memang harus jauh, tetap komunikasi. Kalau bisa, lihat. Kalau orang tua kita sudah sepuh, sudah senja, dan ingin mereka dekat dengan kita, berusahalah mencari pekerjaan yang dekat dengan orang tua kita. Insya Allah tidak akan kemudian mengurangi apa yang kau hadirkan. Gitu ya. Saya teringat dengan kisah seorang sahabat bernama Kilab bin Umayyah.
Bagaimana dia punya kebiasaan kalau setiap pagi dia menyiapkan makan untuk orang tuanya. Kemudian juga malam dia menyiapkan makan untuk orang tuanya. Singkat cerita, ya kemudian beliau diajak oleh sahabatnya untuk kemudian ikut berjihad ke sebuah tempat. Apa yang terjadi? Maka Kilab minta izin kepada orang tuanya, kemudian dia pergi. Tapi Kilab tidak menelantarkan, tetap menyimpan orang untuk mengurus orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang mengurus orang tuanya itu mungkin berbeda dengan bagaimana Kilab untuk melayani orang tuanya. Sampai singkat cerita, ayah daripada Kilab ini kemudian komplain kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau cerita, aku kehilangan aset berharga dalam hidupku. Seseorang yang setiap pagi, setiap malam menyiapkan makan untukku. Kemudian Amirul Mukminin bertanya, siapakah itu? Kilab bin Umayyah putraku. Kemana dia sekarang? Dia ikut berjihad dengan yang lainnya. Maka Umar kemudian menghubungi Kilab untuk kemudian kembali agar bisa menemui ayahnya itu. Maka apa yang terjadi? Saat Kilab kembali, kemudian Kilab diminta membuatkan susu yang biasa dihidangkan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya meminum susu itu. Iya, inilah susu yang biasa aku minum setiap saat, yang rasanya memang ini yang aku harapkan selama ini. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Sekarang putramu sudah bersama dengan dirimu. Ternyata duhai para ayah, duhai para anak, kadang-kadang yang dibutuhkan orang tua itu bukan semata-mata uang kita. Yang dibutuhkan orang tua itu bukan semata-mata transferan kita. Tapi yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Betul. Maka selama orang tuamu ada, hadirkan dirimu agar mereka ada bersama dengan dirimu. Amin, amin. Masya Allah yang masih punya kesempatan. Ayo, saya merasa merindu juga. Biasanya saya tuh setiap pulang syuting Islam itu Indah, saya telepon sama ibu saya tuh masih sama ada ayah saya itu, saya bagi dua. Saya telepon ayah saya setengah jam, sama ibu saya setengah jam. Saya dengerin curhatannya mereka. Iya. Sekarang ini Masya Allah kayak ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Iya, dan saya rasakan banget itu. Dan Masya kadang Allah. begini ya Ustaz Maulana, Ustaz Syam, sesuatu itu akan terasa berarti ketika sudah tidak ada. Betul, betul banget. Ya, jadi kehilangan itu jangan sampai kemudian kita merasakan begitu dalam. Ingat lagunya. Sebelum nggak ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Aldi Taher. Oh, bukan. Kita lanjut lagi. Masya Allah. Jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita lanjut lagi. Ini buat jamaah pasti ya kalau kita bicara masalah tentang orang tua atau anak gitu. Kita sebagai anak. Hal yang paling membahagiakan orang tua salah satunya adalah pada saat kita memberikan cucu. Wah, tapi kebahagiaan itu nggak akan terjadi kalau seandainya anak itu belum bisa memberikan cucu seperti Ustadz Maulana ya. Karena anaknya masih kecil. Belum nikah juga gitu. Nah tapi bagaimana kalau seandainya anak ini menjadi beban akhirnya. Karena orang tuanya nagih terus. Pengen cucu. Tapi udah nikah nih belum punya anak. Ini bagaimana Ustadz Maulana mau penjelasannya? Tafadhol. Baik, makasih banyak Mas Fadli. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kepada semua orang tua dimanapun berada. Didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Ketahuilah anak kita hidup di zamannya. Tapi dalam hal ini bagaimana dengan perihal tentang anak? Apakah mesti dengan seperti yang kita rasakan? Aku pingin cucu. Aku pingin cucu. Pingin cucu. Anaknya belum nikah. Saya pikir ini langsung datang istrinya bikinin cucu. Ini cucu. itu susu ya. Nah pertanyaannya, bagaimana jikalau anak belum bisa memberikan cucu untuk buat orang tuanya? Ketahuilah, itu kan dari Allah. Dari Allah. Makanya mohon maaf, astagfirullahaladzim tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada orang tua dimanapun berada, kasihan itu anak. Itu deritaannya itu luar biasa. Ketemu orang udah punya anak. Waduh, itu perasaan itu. Makanya kita jaga perasaan. Nah dalam hal ini, saya kembali kepada tema kita. Untuk anak-anak dimanapun berada. Jikalau sementara diteror sama orang tua, kapan punya anak, kapan kasih cucu, kapan punya anak, kapan kasih cucu, maka berikanlah pengertian. Berikanlah pengertian. Bukan malah dibenci orang tuanya, bukan malah ngambek, bukan malah tidak pernah datang ke rumah orang tua, gara-gara setiap datang ditanyain tentang cucu. Jangan, coba tebal telingalah, tebal telingalah. Sabarlah.
Doakanlah, bantulah. Jadi sama-sama mencari solusi dalam hal ini. Orang tua, mertua, anak, dalam hal ini belum punya anak atau belum bisa memberikan cucu, maka cari solusi bersama. Pergi ke majelis, doa bersama, pergi liburan atau healing dan sebagainya atau apapun namanya, silakan. Atau istirahat dulu atau pergi yang namanya bikin program punya anak tapi dibantu oleh mertua sama orang tua. Tidak apa-apa. Mertua dan orang tua. Gimana caranya orang didukung? Mertua didukung lewat yang punya dana-dana. Dana. Yang punya doa-doa. Iya, Yang punya resep-resep. Kan biasanya orang apa? Resep. Resep gitu. Jadi kadang-kala alhamdulillah saya makasih banyak Mama Aji, Bapak Aji. Bapak Aji, Mama Aji itu mertua saya itu luar biasa loh. Dia selalu belikan makanan-makanan yang saya suka. Terus membuat kita senang. Kan kadang-kala orang susah punya anak karena faktor stres dan sebagainya. Pergilah pengajian, siapa tahu diganggu jin dan rahimnya diikat jin. Kan macam-macam. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Lalu yang paling penting, wahai anak, cari solusi dengan cara membahagiakan orang tua. Tidak apa-apa, karena sudah lama tidak punya anak, ambillah anak angkat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil Zaid bin Harithah untuk dia jadikan anak. Karena kebanggaan orang pada saat itu memiliki anak laki-laki. Sementara Nabi punya anak perempuan, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum sama Fatimah. Sementara anak laki-lakinya Nabi kan meninggal kecil. Maka Nabi mengambil anak Zaid bin Harithah, kemudian di waktu Madinah Anas bin Malik, kemudian Nabi pun hidup bersama dengan Sayyidina Ali. Masya Jadi Allah. aman. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Masya Allah, kita lanjut lagi ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Mungkin dari tadi kita berbicara tentang bagaimana sih membahagiakan orang tua. Dan rata-rata kita masih membahagiakan orang tua pada saat orang tua ada. Nah terus bagaimana kita caranya membahagiakan orang tua pada saat orang tua kita ini udah nggak ada nih. Terus bagaimana cara kita sebagai anak masih bisa berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Dan bagaimana caranya mengetahui kalau amalan yang kita berikan itu sampai ke orang tua kita. Apakah lewat mimpi atau bagaimana, mungkin penjelasannya oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas riwayatnya mengatakan ketika anak Adam meninggal dunia, inqata amaluh, terputus seluruh amalannya. Maka orang tua kita terputus amalannya. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya seorang anak itu batas berbaktinya kepada orang tuanya bukan sampai orang tuanya meninggal dunia, tapi sampai sang anaknya yang meninggal dunia. Jadi orang tua kita sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berbakti terhadap mereka. Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa terputus amalnya, namun ada 3 hal yang kita sudah ketahui bersama insya Allah, yakni daripada sedekah jariah, maka bolehlah seorang anak bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Maka subhanallah, ini harus lihat siapa yang disedekahinya. Kalau sedekah secara umum insya Allah pahalanya sampai. Tapi ada sedekah yang membahagiakan kedua orang tua kita. Yang mana itu? Yakni sedekah terhadap orang yang selama ini dibantu oleh orang tua kita. Kerabat yang senantiasa dibantu oleh orang tua kita. Orang yang senantiasa orang tua kita menyambung silaturahim kepadanya. Jangan orang tua kita meninggal dunia, kita udah gak pernah main lagi ke rumah paman kita. Jangan orang tua kita meninggal dunia, kita nggak pernah lagi main ke rumah bibi kita. Kenapa nggak pernah ngumpul lagi ke rumah bibinya? Karena orang tuanya udah meninggal dunia. Subhanallah. Padahal tentu saja orang tua bahagia ketika disambung silaturahimnya oleh anak-anaknya. Ada mungkin panti asuhan yang selama orang tua hidup senantiasa dibantu oleh mereka. Maka ketika kita bersedekah jariah ke sana, maka itu juga cukup membahagiakan kedua orang tua kita. Dari mana taunya? Dari mimpi, bukan dari iman. Bukan dari mimpi, tapi dari keimanan. Kenapa dari keimanan? Karena Nabi yang memerintahkannya. Kalau Nabi yang memerintahkannya, para ulama yang memerintahkannya, sudah pasti mereka mengetahuinya bahwa pahala itu akan membahagiakan kedua orang tua kita. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya yang terikat dengan ruang dan waktu itu, dimensi ruang dan waktu itu adalah orang yang hidup di dunia saja. Kita saja nih yang masih punya jasad ini yang masih terikat ruang dan waktu. Tapi bagi mereka yang prioritasnya sekadang
bukan jasad lagi, jasad hanya menemani di kuburan saja, tapi ruhnya itu sudah tidak terikat ruang dan waktu. Maka mereka sekarang mau pergi ke Mekah bisa, mereka mau lihat anaknya bisa, apa yang dilakukan anaknya setelah ia meninggal dunia ia bisa melihatnya, maka lakukan apa yang membahagiakan orang tua semenjak mereka hidup dahulu, maka itu juga akan membahagiakan mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Sedekah jariahnya dialihkan kepada kerabat-kerabat yang mungkin orang tua senang terhadap mereka. Jangan putuskan silaturahim setelah orang tua kita meninggal dunia. Ada paman kita, ada mungkin keponakannya orang tua kita alias sepupu kita yang dulu dibantu oleh orang tua kita. Jangan orang tua kita meninggal dunia kita juga putus amalnya. Udahlah gak usah bantuin, dulu dia udah sering dia dapat dari bapak dulu. Udah sering dia dibantu sama mama dulu. Udahlah mama dulu terlalu baik sama dia makanya manja. Subhanallah, jangan terputus demikian, bahagiakan. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini artinya apa? Orang tua pernah ngajarin kita sesuatu, kita sampaikan lagi ilmu itu. Maka ilmu itu akan sampai kepada orang tua dan itu membahagiakan kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Mungkin mendoakan tidak akan pernah kita lupakan, tapi yang sering kita lupakan adalah menjadi anak soleh. Maka bahagiakan orang tua dengan menjadi anak yang soleh, insya Allah itu sampai kepada orang tua kita. Amin, Allahu amin ya ta'ala. Rabbal Alamin, Masya Allah. Jadi selain menjadi anak yang soleh juga kita melanjutkan kebaikan orang tua Lanjutkan ya. kebaikannya. Masya Allah. Terima kasih banyak Betul. Ustaz Syah atas penjelasannya. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang anak broken home ya. Saya tinggal dengan ibu saya. Ibu saya menyuruh saya agar tidak menghubungi ayah saya karena ibu saya sudah sakit hati dan disakitin oleh ayah saya. Apakah saya berdosa jika menuruti perintah ibu saya agar tidak lagi bertemu dengan ayah saya? Nah ini mohon izin Ustadz Hilman. Ini yang namanya orang tua kalau udah berpisah ini kadang-kadang nih nggak logis pemikirannya. Mungkin ada penjelasannya, silakan tafadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Ibu dan ayah memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan kita. Memang disebutkan dalam hadis ibu setidaknya disebutkan kan 3 kali ya. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Kenapa? Karena ada 3 yang ibu lakukan tapi ayah tidak. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Akan tetapi ingat, seorang ibu tidak akan bisa mengandung dengan baik, tidak akan bisa melahirkan dengan baik, tidak akan bisa menyusui dengan baik jika tak diberikan nafkah oleh ayahnya misalnya. Jadi sebenarnya ibu dan ayah itu saling menyempurnakan, saling melengkapi. Kembali kepada case pertanyaan di atas. Pertama saya kira kita harus memposisikan netral ya. Karena bagaimanapun itu ibu kita, yang di sana adalah ayah kita. Ada kebaikan ayah kita yang dilakukan kepada kita. Dan tetap kita harus kemudian menjaga silaturahminya dan tetap berbuat baik kepada ayah kita. Tetapi ingat, memang ibu kita akan sakit hati Ustadz. Nanti ibu kita akan tersinggung kalau kita berbuat baik kepada ayah kita dan seterusnya. Maka kita bisa berperan ganda saya kira gitu. Jadi kalau depan ibu kita iakan apa maunya ibu kita. Kamu gak boleh ke sana ya. Kamu gak boleh nemuin ayah kamu misalnya begitu. Iya ma, iya ma. Iya ma. Tetapi sisi lain ya, di saat mungkin di balik itu semua engkau bisa sampaikan kepada ayah kamu dengan kebaikan-kebaikan lain. Kan berbuat baik gak harus ketemu gitu. Berbuat baik bisa ngirim transfer ya. Bisa kan? Bisa. Ya, bisa berangkatin umroh haji. Ya, berangkatin bisa. umroh haji. Bisa ngasih perhatian, ya bisa. Poinnya lebih kepada komunikasi. Bahkan kalau bisa kamu jadi perantara berdamainya antara ibu dengan ayah. Oh, itu lebih keren tuh. Jadi kamu bilang kepada ibu kamu, Bu, ternyata ayah sering doain ibu loh gitu. Nanti bilang ke ayah, ternyata ayah aku pernah ngintip ibu doain ayah loh. Walaupun enggak gitu ya. Tapi ini sebagai peran untuk bisa berdamai. Atau misalnya tiba-tiba, ibu ini ada kiriman dari ayah. Ayah ini kiriman dari ibu. Wasilah dengan dirimu itu jadi bisa berdamai. Karena hidup di tengah kebencian tuh gak enak. Hidup yang diisi dengan kebencian di hati itu tidak pernah menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan. Maka ingat ya,
memutuskan silaturahmi itu kan tidak baik ya. Apalagi sama orang tua. Kata Nabi SAW, ada 3 amalan yang akan mengantarkan dirimu dibangunkan istana di surga. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Dan memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi terhadap orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maka mudah-mudahan ada anak yang mungkin kondisinya dilema ya. Satu sisi harus menghargai ibu, sisi lain menghargai ayah. Percayalah, engkau punya peran untuk mendamaikan keduanya sehingga engkau mendapatkan pahala double. 1, pahala berbuat baik kepada orang tuamu. 2, pahala mendamaikan 2 orang yang berselisih. Masya Amin ya Allah. rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Memang kadang-kadang gitu ya buat anak yang bertanya tadi yang namanya orang tua berpisah ini kadang-kadang salah satu sama lain ini saling menjelekan. Kita sebagai anak ini harus berdiri di secara netral di tengah-tengah antara keduanya karena kita bisa mendapatkan ridhonya Allah itu dari dua-duanya itu, Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut, ada pertanyaan bagus nih buat Ustadz Syam nih, Ustadz Syam izin Ustadz Syam nih. Ini ada pertanyaan menarik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, ketika membagikan warisan ayah saya, ibu saya itu membagikan rata warisannya Ustadz. Padahal kan nggak boleh dibagi rata. Ada hitung-hitungannya. Terus saya protes Ustadz. Dan ibu saya sakit hati karena saya tidak setuju dengan pembagiannya. Apakah saya dosa Ustadz? Nah itu gimana ya Ustadz? Emang benar warisan boleh dibagi rata? Nah ini nih, karena saking sayangnya sama anak, ibu ini kadang-kadang juga gak berpikir logis. Rata tidak selamanya adil. Nah, Rata tidak selamanya benar. betul. Dan jawaban tidak selamanya sekarang. Nanti setelah Oh, yang satu. siapa? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, besok kan jawaban hari ini Oh, kan? hari ini, habis ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah pasti udah gak sabar nih mendengarkan jawaban tadi nih ya, yang saya tanyakan sebelum iklan. Kalau gitu langsung aja yuk kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Saya ulang lagi pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya nih, ketika membagikan warisan ayah saya, ibu saya membagikan rata warisan itu Ustadz. Padahal kan nggak boleh dibagi rata. Ada hitung-hitungannya. Terus saya protes Ustadz, tadi ibu saya sakit hati karena saya tidak setuju dengan pembagiannya. Apakah saya dosa Ustadz? Nah ini Ustadz Syam bagaimana jawabannya? Jangan besok lagi, sekarang, jantar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang yang meninggal dunia, maka yang membagi warisannya bukan manusia, tapi yang membagi warisannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal dunia dalam Islam tidak mengenal harta tak bertuan. Harta itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi milik ayah, bukan juga milik ibu, kembali kepada Allah. Miliknya Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang membaginya. Bagi anak laki-laki 2, bagi anak perempuan 1. Tapi ada nanti kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kalau orang tua mau membagi rata maka sudah menyalahi daripada hukum waris tadi. Tapi boleh orang tua membagi secara rata tadi tapi dengan persetujuan anak-anaknya. Persetujuan anak-anaknya. Artinya pembagian laki-laki tetap 2, pembagian perempuan tetap 1, namun dimusyawarahkan kepada anaknya. Boleh enggak nak kalau ibu ngasih lebih kepada saudara perempuanmu, kasihan dia segala macam, itu boleh. Tapi hitungannya bukan lagi warisan, hitungannya sudah hadiah. Iya. Ya. Namun ternyata ketika sudah terlanjur menyakiti hati ibu, minta maaf, jelaskan dengan baik, jelaskan dengan cara perkataan yang mulia. Iya benar, Masya Allah. Jadi orang tua ini mungkin karena ketidaktahuan Karena ya. ketidaktahuannya. Jadi boleh dibagi sesuai dengan aturan agama dulu, kakaknya ngasih hadiah ke adiknya jadi seolah-olah sama rata. Betul sekali. Ini Masya Allah, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya keluarga broken home dan saya tinggal dengan nenek saya, orang tua yang sudah cerai lalu meninggalkan saya. Mereka tidak pernah mengunjungi saya, tidak tahu kenapa gitu. Apakah orang tua saya tidak menyayangi saya sebagai anaknya? Apakah saya berdosa jika tidak pernah lagi mendoakan orang tua saya karena tidak tahu mereka ada di mana? Ini Ustadz Maulana mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum tentu tahu kenapa orang tua menitipkan ke nenek. Dan kita tidak tahu apa permasalahannya. Jadi tetap berbaik sangka sama orang tua.
Nah, cara yang harus kita lakukan kepada semua anak dimanapun berada, tetaplah berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, tetaplah berbakti kepada orang tua, karena dalam hal ini orang tua itu selalu mencari yang terbaik. Mungkin dalam hal ini orang tua merasa bahwa yang dilakukan yang dilakukan lebih bagus mungkin tinggal sama neneknya. Lebih bagus tinggal sama neneknya. Karena ada namanya tetap berbuat baik kepadanya dan berusaha untuk mengerti kepada orang tua. Terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Hilman. Tafadhol Ustadz Hilman. Baik, jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Orang tua itu adalah harta yang paling berharga. Ayah, ibumu adalah keramat yang terindah yang harus benar kita jaga dalam kehidupan kita. Ingat, untuk setiap anak dimanapun Anda berada, ada 2 perilaku yang siksanya Allah langsung disegerakan di dunia. 1, perbuatan zolimu kepada orang lain. Dan yang kedua, perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tua. Maka jika orang tuamu masih hidup, berbuat baiklah kepadanya. Muliakanlah keduanya. Dan jika sudah wafat, doakan yang terbaik, lanjutkan kebiasaan baik orang tua semasa hidupnya, dan bersedekah niatkan atas nama orang tuamu. Boleh jadi hari ini kita sukses bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya doa orang tua kita. Maka mari kita angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menguatkan kita menjadi orang tua yang baik dan juga menjadi anak yang baik kepada orang tua kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ampuni kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Ampuni kami ya Allah jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan masa tua orang tua kami ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tala